bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah yang telah kami nikmati sepanjang hari ini. Kami boleh lalui hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kami boleh bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah kami saat ini lewat live streaming ini Tuhan. Itu karena izin Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh berkenan kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Agar firman ini boleh membuat hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan tetap dekat dan kami bertumbuh di dalam Engkau. Urapi juga hamba-Mu ini Tuhan. Agar firman ini Tuhan betul-betul memberikan kehidupan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah doa. Kiranya pertemuan kita dengan Tuhan di dalam ibadah kita di malam hari ini dalam ibadah doa malam memberikan pertumbuhan iman bagi kita. Oleh karena masih suasana kemerdekaan, maka saya salam kita merdeka. Merdeka. Saudara-saudara, semangat merdeka harus terpancar dengan sukacita terhadap diri kita sebagai anak bangsa Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, karena sukacita itu masih tetap ada dalam dada kita, dalam diri kita, maka mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Kita buka dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13, 14, 15, dan 16. Izinkan saya membacakan renungan ini kepada kita. Ayat ini saudara boleh mengikutinya di dalam hati. Firman Tuhan berbunyi, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, malam ini saya kasih tema kepada kita untuk kita renungkan bersama-sama saudara. Saya kasih tema bertumbuh menjadi orang benar. Amin. Ketika kita menerima kemerdekaan. Kalau kita memperingati tahun ini Indonesia berada di dalam kemerdekaan ke-75 tahun. Itu adalah Indonesia. Tapi orang Kristen pun telah mengalami kemerdekaan. Ketika orang Kristen telah mengalami kemerdekaan, maka hal pertama yang harus terjadi, yang harus terpancar dalam diri orang Kristen, bertumbuh. Amin. Pertumbuhan kita itu seperti apa? Tentu pertumbuhan kita itu harus menjadi orang benar. Sering kehidupan kita berada di dalam jatuh bangun. Tapi saudara harus tahu bahwa setiap orang merindukan yang namanya pertumbuhan. Kenapa? Karena pertumbuhan itu saudara-saudara melambangkan sebuah kemajuan. Amin. Pertumbuhan melambangkan peningkatan. Pertumbuhan melambangkan mutu. Saudara-saudara, pertumbuhan juga memperlihatkan adanya pembaharuan. Jadi ketika saya bertumbuh menjadi orang benar, ada yang terlihat. Tidak hanya berkarya kata, tapi berkarya nyata. Ada sesuatu yang unik terjadi dan terlihat di dalam diri saya. Karena apa? Saya bertumbuh mengerjakan sesuatu dengan benar. Itulah yang menjadi prinsip utama orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, seumpama kitalah seorang ayah. Ketika kita mempunyai seorang anak dalam keadaan masih bayi, kita merindukan anak ini bertumbuh secara fisik dengan cara kita merawatnya, saudara-saudara. Atau juga seperti pohon Bapak Ibu Saudara, ketika kita menginginkan pohon ini supaya bertumbuh, meningkat pertumbuhannya, maka yang perlu kita lakukan adalah memupuknya. Dan yang paling kita perhatikan setiap harinya adalah bagaimana pohon ini boleh terlihat perbedaan bentuknya, perbedaan warnanya, dan juga perbedaan daripada buahnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, tentu pertumbuhan inilah yang harus diinginkan oleh banyak orang.
Tidak hanya kita manusia menginginkan ekonomi kita bertumbuh. Tidak hanya manusia atau hamba Tuhan atau gereja atau majelis menginginkan gerejanya bertumbuh. Tapi lihat, Allah menginginkan agar orang-orang di dunia ini yang sudah percaya kepada Allah memiliki pertumbuhan iman menjadi orang-orang benar. Amin. Yesus datang ke dunia bukan membuat manusia menjadi bobrok, bukan menjadi manusia menjadi jahat, bukan menjadi manusia menjadi orang-orang yang tidak berguna. Tapi Yesus datang ke dunia menjadikan orang jahat, orang berdosa menjadi orang benar dan kesukaan Allah. Amin. Saudara-saudara, bersyukur gereja-gereja boleh berdiri di zaman kita. Kita bersyukur di tengah pandemi ini masih ada ibadah kita walaupun lewat live streaming. Tapi ini menjadi salah satu kita, salah satu gereja untuk memfasilitasi agar kehidupan kekristenan sejemaat Tuhan tidak mengalami kemerosotan iman walaupun di tengah pandemi. Kita mengalami pertumbuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Orang Kristen wajib mengalami pertumbuhan. Amin. Pertumbuhan kita harus berada di dalam populasi orang-orang benar. Jadi ketika saya menjadi orang Kristen, saya menjadi pengikut Tuhan, maka saya harus bertumbuh. Pertumbuhan saya harus sama-sama seperti apa yang diinginkan Tuhan. Seperti dalam lagu, Ku Mau Sepertimu Yesus. Saudara-saudara, lagu ini memberikan makna bahwa setiap orang yang sebenarnya telah percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, menginginkan agar dirinya serupa dengan Allah di dalam karakter, di dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan inilah yang dimiliki oleh banyak orang. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Orang benar maksudnya saudara-saudara hidupnya selalu terarah pada kehendak Tuhan. Karakternya harus berlandaskan kasih. Hidupnya, cara hidupnya, kebiasaan itu harus tidak boleh di luar daripada kebenaran Allah. Orang benar tidak akan pernah goyah terhadap badai apapun. Jadi kalau ada orang Kristen Bapak Ibu Saudara sempat goyah, sempat marah dengan Tuhan, ini bukan orang benar. Ini hanya berpura-pura menjadi benar di pandangan kita. Dia berpura-pura di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita malam hari ini yaitu sebuah pengakuan seorang pemazmur kepada kita. Bagaimanakah ia melihat ada sesuatu yang terlihat dengan jelas pertumbuhan orang-orang benar. Saudara-saudara, bagaimanakah agar pertumbuhan orang benar itu jelas terlihat, jelas nampak dan dinikmati oleh orang banyak. Pemazmur mengatakan begini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara-saudara, langkah pertama agar kita bertumbuh menjadi orang benar, kita harus bertunas dan subur. Amin. Katakan di sebelahmu, yuk bertunas. Bertunas artinya mengeluarkan akar-akar yang benar. Bertunas di mana? Bertunas dan subur di tanah yang benar. Jika saya ditanam di tanah yang tidak benar, maka kehidupan saya tidak benar. Saya percaya bahwa gereja berdiri itu memiliki visi misi yang sangat-sangat berkaitan dengan visi Allah. Tidak ada gereja yang menginginkan jemaat itu masuk neraka. Maka saudara-saudara, orang-orang Kristen harus hidup di dalam gereja. Karena di dalam gereja kita akan mendapatkan bibit-bibit firman Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan iman kepada kita. Saudara-saudara, pemazmur mengatakan begini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara-saudara, apa sih yang dimaksud, apa sih yang diinginkan pemazmur kepada kita? Apa sih yang pemazmur beritahukan kepada kita? Mengapakah harus pohon kurma? Mengapakah harus pohon aras yang harus kita tiru cara pertumbuhannya? Agar kita menjadi bertumbuh, jadi orang benar. Saudara-saudara, saya belum pernah melihat pohon kurma. Tapi saya pernah makan buahnya. Namun buahnya itu ketika saya makan terasa manis, amin ya. Saudara-saudara, pemazmur mengatakan bahwa kita harus seperti pohon korma. Pada akhirnya buah itulah yang harus manis. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kekuatan pohon korma ada di akar-akarnya. Petani di Timur Tengah menanam biji korma ke dalam lubang pasir. Lalu ketika bibit itu ditanam di pasir itu ditutup dengan batu.
Kenapa harus ditutup dengan batu Bapak Ibu Saudara? Ternyata batu tersebut memaksa pohon korma berjuang untuk tumbuh ke atas. Justru karena pertumbuhan batang mengalami hambatan, hal tersebutlah membuat pertumbuhan akar daripada korma itu ke dalam tanah menjadi maksimal. Setelah akarnya kuat Bapak Ibu Saudara, barulah biji korma itu bertumbuh ke atas. Bahkan bisa menggulingkan batu yang menekan di atasnya. Saudara-saudara lihat, ditekan di atas supaya bisa mengakar kuat ke bawah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mengapa akar ini bisa terlihat kuat? Sehingga bisa bertahan hidup dan bisa bertahan hidup di atas tanah itu sendiri, si kurma ini. Ternyata ketika kurma ini mengeluarkan tunas dan akar-akarnya, di dalam kedalaman tanah yang ada, ia terus mencari apa yang dicari? Air. Ia terus mencari dan ia tidak pernah terbatas dan tidak pernah merasa lelah mencari kehidupannya. Untuk apa? Untuk ia bertahan di atas tanah itu sendiri. Kenapa? Ia sadar ketika ia tumbuh di atas itu, ada badai yang akan mengganggu pertumbuhannya, saudara-saudara. Badai itu apa? Badai angin, badai pasir, dan badai-badai yang lain yang akan mengganggu pertumbuhan pohon daripada kurma itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, cara pertumbuhan orang Kristen harus sama seperti kurma. Di mana akar kita lah yang menentukan hidup kita bertahan di atas, saudara-saudara. Iman kita lah ketika kita berada di dalam gereja, kita belajar di dalam firman Tuhan di dalam gereja, ketika kita sudah mencari kebenaran Tuhan, engkau dan saya akan berani bertahan di tengah masalah. Siapakah mereka yang berani berada di tengah-tengah masalah yang ada? Adalah mereka yang memiliki dasar yang kuat. Mereka memiliki tunas yang kuat. Mereka yang memiliki akar yang kuat yang bisa menyerap, mendalami kebenaran Tuhan. Orang-orang itulah yang bertahan di dalam masalah. Saudara-saudara yang terkasih, pemazmur begitu mendetil mengarahkan kita agar cara kehidupan kita, pertumbuhan kita sama seperti pohon korma. Ketika pohon korma ini tumbuh berdiri di atas tanah, pohon korma itu bisa menghasilkan buah. Ternyata apa? Akarnya Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat saya bisa berbuah? Ketika saya punya akar dan tunas terhadap iman saya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, orang benar harus bertunas. Tunas kita harus kuat. Amin. Iman kita harus kuat. Saya rasa di tengah pandemi ini kita mengalami kemerosotan iman. Bahkan kadang-kadang kita membuat iman kita itu belakang, saudara-saudara. Kita menggunakan rasio kita bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Kita menggunakan logika kita Bapak Ibu Saudara. Di tengah pandemi ini orang banyak tidak lagi menggunakan iman. Tapi menggunakan apa? Rasio, logika. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Jika di situasi masalah kita andalkan rasio kita dan logika kita. Kalau bisa iman dan rasio itu harus bersama-sama. Dan lebih utama adalah iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Semakin kita mengakar di dalam. Semakin akar kita kuat di dalam. Iman kita, dasar kepercayaan kita kepada Tuhan semakin kuat. Maka percayalah, Anda dan saya akan memberikan buah yang baik di tengah kekeringan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Pemazmur mengatakan orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara-saudara, apa sih yang harus kita pelajari dari pohon aras di Libanon? Pohon aras Bapak Ibu Saudara, pohon yang sangat terkenal di Libanon. Ia memiliki keunggulan di dalam pertumbuhannya. Pohonnya hidup dalam waktu yang sangat bertahan lama. Bahkan ketika saya membaca daripada pohon aras ini, dia katakan bahwa pohon aras ini hidup ratusan tahun. Pohon aras ini boleh dipakai batangnya untuk membangun istana-istana di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara yang terkasih, pertumbuhannya, daunnya, ranting-rantingnya sangat membantu ranting-ranting yang lain. Dalam arti apa? Kehidupan kita harus memberikan kesuburan walaupun tanah yang kita pijak ini terlalu kering untuk kita. Terlalu menyiksa diri kita. Saudara-saudara lihat, pohon korma dan juga pohon aras tidak pernah disiram oleh manusia. Tidak pernah mendapatkan siraman setiap pagi dan sore, enggak. Tapi mereka bertumbuh sendiri, mereka mengeluarkan tunas sendiri. Karena mereka bekerja sendiri. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Orang Kristen harus memberi kesuburan di tengah kekeringan. Bertahan hidup walaupun banyak yang mengabaikan dan tidak memperhatikan kita. Memberi diri untuk berguna di keluarga. Amin. Seringkali di dalam situasi yang ada sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Kita tidak lagi mementingkan orang lain. Kita mementingkan diri kita Bapak Ibu Saudara, ini yang bahaya. Maka saudara semua katakan, ingat kehidupan orang kekristenan kita adalah harus bertumbuh menjadi orang benar yang memperhatikan satu dengan yang lain saudara-saudara. Sebagaimana pertumbuhan pohon aras yang memberikan kesuburan tidak hanya untuk batangnya sendiri, tapi memberikan pertumbuhan kesuburan di ranting-rantingnya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Untuk bertumbuh menjadi orang benar mungkin bukanlah hal yang mudah. Seperti kita menaiki tangga Bapak Ibu Saudara. Semakin kita naik ke atas, semakin jelas hal yang benar. Amin. Tapi semakin takut kita balik ke bawah. Kenapa? Ada jurang. Kita tidak bisa turun tapi kita bisa ke atas. Semakin kita naik ke atas, orang akan melihat kita dan menilai kita Bapak Ibu Saudara. Maka tidaklah mudah kita menjadi orang benar. Tapi saya mau katakan ini bukanlah hal yang sangat merusak kita, bahkan menghancurkan iman kita. Ketika kita mau maju di hadapan Tuhan, kita mau hidup dengan Tuhan, jangan mengatakan, gak bisa saya cuantau, gak bisa saya pendeta, karena saya tidak mampu mendengar daripada semua hoax-hoax yang saya dengar saudara-saudara. Tapi saya mengatakan, ini menjadi acuan saudara untuk maju dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari belajar dari kedua pohon tadi. Walaupun banyak badai masalah yang kedua pohon ini hadapi, mereka tetap bertahan dan mengeluarkan buah. Amin. Mereka tetap bertahan dan hidup ratusan tahun. Kita tidak boleh ciut imannya di tengah-tengah masalah yang ada. Ingat, orang Kristen harus bertahan. Amin. Akar imanmu lah yang membuatmu bertumbuh. Bukan gerejamu yang menjamin engkau bertumbuh di dalam Tuhan. Akar imanmu, gereja adalah fasilitas Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan hanya fasilitas saudara-saudara. Tapi yang menjamin engkau punya iman adalah dirimu. Di dalam Roma dia katakan, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ketika kau dengar firman Tuhan, imanmu timbul. Bukan pendetamu yang memunculkan imanmu. Bukan gerejamu yang memunculkan imanmu. Tapi adalah dirimu. Bagaimanakah responmu terhadap firman itu sendiri saudara-saudara. Saudara-saudara, orang Kristen harus berani hidup di tengah krisis. Tidak boleh goyah terhadap pahitnya kehidupan ini. Jadilah seperti pohon korma, pohon aras, di mana ia bertahan hidup sangat lama dan memberi buah. Bahkan dikatakan di dalam pohon aras itu, ia memberikan kewangian. Sampai-sampai batang itu sulit dimasuki atau oleh serangga-serangga. Dan juga kutu-kutu kayu yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Pemazmur mengatakan, jika orang benar bertunas dan tumbuh subur seperti pohon korma dan pohon aras, mereka itu sama dengan yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah. Amin. Saudara-saudara, jika kita ditanam di gereja, kita belajar di gereja, di bait Allah, di kemah suci, maka saudara akan bertunas di sekitar daripada bait Allah itu sendiri. Engkau tidak akan bertunas dari orang. Engkau di sini hidup, gak mungkin Anda akan bertumbuh di sana. Enggak, di sini Anda bertumbuh. Di sini kita bertumbuh, ketika kita bertumbuh dan berakar kuat di sini, baru kita berjalan keluar menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pemazmur mengatakan untuk kita menjadi bertumbuh di hadapan Tuhan. Menjadi bertumbuh menjadi orang yang benar saudara-saudara di pandangan Tuhan dan juga pandangan manusia. Kita harus perlu bertunas dan subur. Amin. Kedua, saudara-saudara yang terkasih, selain kita bertunas dan subur, kita perlu mengeluarkan buah kita. Amin. Buah itu merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan oleh orang. Seorang petani ketika ia sudah menjadi petani dan menanamkan banyak tanaman, yang paling dia menunggu adalah buahnya seperti apa tanaman itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika Tuhan sudah materikan kita menjadi umat pilihannya, Tuhan menantikan buah kita. Seperti apakah respon kita terhadap dia saudara-saudara. Tuhan tidak membiarkan kita hidup tanpa buah. Sebagaimana Yesus ketika ia berjalan melihat ada pohon ara yang tidak pernah mengeluarkan buahnya. Apa Yesus katakan? Terkutulah pohon ara ini. Tahun depan tebang.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, itu memberikan pengertian bahwa apa? Tuhan tidak menginginkan orang Kristen, orang percaya, orang yang diciptakan Tuhan hidup tanpa buah. Tuhan menginginkan kita untuk berbuah, gereja menginginkan jemaatnya untuk berbuah yang baik, hamba Tuhan majelis menginginkan jemaat Tuhan untuk bertumbuh dan berbuah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam ayat 15 dia katakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara-saudara yang terkasih, usia boleh berubah, tapi semangatmu untuk pelayanan itu tetap sama. Amin. Meningkat Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih, ketika orang benar ditanam di bait Allah, tentu ada pertumbuhan dan ada buahnya Bapak Ibu Saudara. Engkau tidak akan berbuah di tempat yang jahat. Engkau tidak akan berbuah di tempat yang kering yang tidak akan memberikan kebaikan bagimu. Engkau akan kering dan kering dan kering, akhirnya engkau akan mati di dalam pertumbuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih, saya sangat diberkati dengan pelayanan seorang hamba Tuhan yang mungkin tidak asing lagi bagi kita. Hamba Tuhan ini sangat tua sekali, dialah pendeta Stephen Tong Bapak Ibu Saudara. Saya bersama pelayanan kepada hambanya ini selama 3 tahun. 4 tahun Bapak Ibu Saudara selama saya di kampus. Saya melihat ketika hambanya ini beliau dalam pelayanan. Kalau dilihat dalam segi usia ini orang tua sudah pensiun Bapak Ibu Saudara. Dilihat dari raut wajah sebenarnya udah dipegang Bapak Ibu Saudara ketika naik mimbar. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ketika hambanya ini ikut KKR Bapak Ibu Saudara dan mempersiapkan khotbahnya. Ia tidak berdiri, ia tidak duduk saja. Tapi ia juga mengatur kursi bangku-bangku yang ada. Saya begitu salut dengan hamba Tuhan ini. Saya berpikir begini, ini orang tua, ini hambanya ini. Ia tidak memikirkan usianya yang sudah tua. Tapi ia memikirkan apa yang saya kerjakan di usia yang saya tua ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita ada di sini orang remaja, kita ada pemuda, kita wahai orang tua. Kita jangan memikirkan usiaku sudah 4 kepala seperti ini, udah 3 kepala, udah 5 kepala. Justru yang kita pikirkan adalah bagaimana di usia saya ini. Di usia saya yang sudah tua ini, yang masih muda ini. Dipakai Tuhan untuk menjadi berkatnya. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu ilustrasi yang memberkati saya Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca ilustrasi ini. Pada suatu hari Tuhan bertemu dengan seorang anak-anak. Dalam pertemuan itu Tuhan bertanya kepada dia, "Nak, maukah engkau melayaniku di usiamu yang sangat muda ini, sangat anak-anak ini ya, remaja ini?" Ia berkata, "Tuhan, jangan dulu Tuhan. Saya masih ingin menikmati masa kecil saya. Nanti ketika saya sudah muda, sudah remaja, sudah pemuda, saya akan melayani Tuhan." Kata Tuhan kepada dia, "Baiklah, saya akan menunggu perjanjian ini, menunggu perkataanmu." Waktu berjalan Bapak Ibu Saudara, si anak tadi tumbuh menjadi seorang yang sangat dewasa dan tampan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berjumpa kepada dia kembali kedua kalinya. Ketika Tuhan berjumpa dengan dia dan Tuhan bertanya kepada dia, "Hai anakku, engkau sudah muda, aku akan menagih daripada janjimu." Tuhan berkata kepada dia, "Nak, apakah engkau siap untuk melayani aku?" Ia berkata, "Tuhan, saya minta maaf. Dulu saya bilang kepadamu ketika nanti waktu muda saya baru melayani engkau. Tapi sorry," saya bilang katanya. "Saya masih bekerja, saya ingin kuliah dulu. Nanti ketika semua sudah beres, saya sudah mapan, saya baru melayani Tuhan." Tuhan berkata, "Baiklah, saya akan menunggu waktunya tiba." Saudara-saudara, waktu berjalan Bapak Ibu Saudara, ini pemuda sudah lanjut usianya dan sudah sakit-sakitan. Terakhir dia lumpuh Bapak Ibu Saudara. Tuhan berjumpa dengan dia ketiga kalinya, lalu Tuhan berkata kepada dia, "Hai anakku, sesuai dengan perkataanmu bahwa engkau akan melayaniku ketika engkau sudah tua. Saya bertanya kembali kepadamu, maukah engkau melayani aku di usiamu seperti ini?" Lalu ketika Tuhan bertanya kepada dia, air matanya keluar. Dia menyesal, dia sulit menjawab perkataan Tuhan ketiga kalinya. Lalu ia minta ampun sama Tuhan. Ia berkata, "Tuhan, aku tidak bisa melayanimu. Aku menyesal dengan perkataan-perkataan yang telah kujanjikan kepadamu. Aku tidak bisa lagi berdiri karena aku sudah lumpuh. Aku sudah sakit-sakitan. Aku tidak seperti dulu lagi yang kuat, yang bisa berdiri dengan tegak. Hari ini aku sakit-sakitan." Ketika Tuhan berkata kepada dia, "Engkau berkata engkau menyesal. Engkau berkata engkau tidak bisa. Aku yang memberi engkau hidup.
Maka ketika hari itu juga, sebelum dia menjawab pertanyaan Tuhan terakhir kalinya, si bapak itu meninggal dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, untuk menjadi orang benar kita tidak menunggu dulu waktu kita sudah tua. Kita tidak bisa lagi menunggu waktu kita ketika kita sudah sesak napas baru kita bilang aku akan menjadi orang benar. Ketika info sudah masuk di dalam kulit-kulit kita, dalam tubuh kita ini, kita baru mengatakan aku bertumbuh menjadi orang benar. Terlambat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan orang benar pada masa tuanya pun mereka masih berbuah. Orang Kristen tidak dibatasi oleh usia di dalam menjalankan dan bahkan memberikan buah yang manis bagi lingkungan sekitarnya. Bahkan bagi keluarganya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ketika Anda bertunas, subur dan berbuah. Apa yang Anda lakukan kembali untuk bertumbuh menjadi orang benar? Bersaksi. Amin. Pemazmur mengatakan di ayat yang ke-16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan bagi dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ketika saya berbuah. Buah saya sudah dirasakan oleh orang lain. Saya harus bersaksi kepada mereka. Apa yang saya saksikan? Tuhan itu benar. Kapan Tuhan itu benar Bapak Ibu Saudara? Apakah Tuhan itu benar ketika saya sukses? Apakah Tuhan itu benar ketika saya makmur? Apakah Tuhan itu benar ketika saya sehat? Apakah Tuhan itu benar ketika saya berkeadaannya mapan? Tidak itu saja. Tapi bagaimana jika krisis menimpamu? Bagaimana jika dengan bangkrut menimpamu? Bagaimana jika salah satu keluargamu dipanggil Tuhan secepatnya? Di manakah Tuhan yang benar itu dalam pandangan kita? Seringkali orang Kristen menggunakan rasio tanpa iman Bapak Ibu Saudara. Di sini kegagalan orang Kristen bersaksi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kapankah Tuhan itu benar kepada kita? Ketika baik buruknya keadaan kita, itulah Tuhan yang benar. Ketika buruknya keadaanku, ketika baiknya keadaanku, itu perhatian Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apalagi ketika saya punya masalah, itu adalah bukti perhatian Tuhan. Karena Tuhan sedang menguji saya bagaimana saya bertahan. Saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara berilah buahmu, bertunas dan suburlah. Dan jangan lupa saksikanlah apa yang Anda alami itu. Agar hidup Anda tetap bertumbuh. Menjadi apa? Orang benar. Saudara-saudara yang terkasih. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mungkin perlu bertumbuh saudara-saudara. Kita tidak bisa bergereja lalu langsung menjadi orang benar. Tidak, tapi kita belajar untuk bisa menjadi anak-anak Allah yang bisa bertumbuh menjadi orang benar. Amin. Lalu dari renungan yang kita baca di malam hari ini. Apa pesan Tuhan kepada kita? Untuk bertumbuh menjadi orang benar. Salah satunya adalah percaya kepada Tuhan yang benar. Itu menjadi dasar kita Bapak Ibu Saudara. Jika engkau percaya pada Tuhan yang tidak benar. Saya merasa dan saya berpikir Anda akan gagal menjadi orang yang benar. Percaya kepada Tuhan yang benar. Maka Anda akan menjadi orang yang benar. Amin. Kedua. Bagaimanakah Anda bertumbuh menjadi orang benar? Ibadah. Di dalam Timotius Paulus mengatakan latihlah dirimu beribadah. Kenapa Paulus mementingkan ibadah? Karena dari ibadahlah kita akan bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Saudara bersyukur kita boleh ada ibadah walaupun secara live streaming. Walaupun online. Tapi ada menjadi sebuah kesedihan jika gereja tutup tidak ada pelayanan. Pertanyaannya, bagaimanakah mempertahankan iman orang ini? Saudara-saudara menjadi beban bagi hamba Tuhan dan para majelis jika menemukan ada jemaatnya berada di dalam kemerosotan iman. Bahkan menjadi sebuah kegagalan di dalam pelayanan jika kami menemukan ada banyak jemaat yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Maka kuncinya adalah ibadah. Amin. Karena ibadah itulah Anda akan menemukan dan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saudara-saudara biarlah firman Tuhan yang malam ini kita dengar. Memberikan pertumbuhan iman bagi kita. Bahkan menjadikan kita benar di pandangan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan. Yang telah memberitahukan kepada kami bagaimanakah kami boleh bertumbuh. Menjadi orang benar sebagaimana pemazmur menginginkan kami untuk boleh bertunas, subur, berbuah dan bersaksi. Sebagaimana firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah firman ini yang telah berbicara kepada kami. Termata dalam jiwa kami dan memberikan buah yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terpujilah nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin.